Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut protokol yang harus diikuti demi kelancaran ibadah kita. Yuk ikutan nyanyi. Pakailah masker, jangan lupa. Cucilah tangan, jangan lupa. Kalau masuk cek suhu dulu. Masuk lift jangan buru-buru. Di dalam lift jangan ngobrol. Salaman yuk dengan namaste. Bersimu tutup dengan lengan. Jangan ngobrol di ibadah ya. Saat pulang tak desakan ya. Patuhi prokesnya, patuhi prokesnya, patuhi prokesnya. Demi kita bersama. Shalom, selamat pagi, selamat beribadah di rumah Tuhan. Saudara-saudara, hari ini adalah satu kesempatan yang indah bagi kita, telah diberikan Tuhan agar supaya kita bisa memuliakan, meninggikan nama Tuhan. Bahkan sekaligus kita diberi kesempatan untuk mempersekutukan diri kita dengan Tuhan melalui perjamuan kudus. Oleh karena itu, biarlah kesempatan dan peluang yang masih diberikan kepada kita akan sungguh-sungguh manfaatkan sebaik-baiknya, supaya berkat Tuhan akan turun ke atas kita semua. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan awali ibadah yang pertama ini. Kita serahkan ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Bahwasanya pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Khalik langit bumi dengan segala isinya, yang memelihara dengan kasih setianya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas saudara-saudara semua, anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, sementara kita beribadah kepadanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di sebelah kami sudah berdiri pohon Natal yang sangat megah dan luar biasa indah. Ini membuktikan bahwa penyertaan Tuhan sepanjang tahun ini luar biasa di dalam hidup kita. Kita ketemu Natal lagi. Mari hari ini, sementara kita nanti akan menerima perjamuan kudus, kita akan siapkan hati kita. Kita akan masuki hadirat Tuhan, kita akan sembah Dia. Mari Bapak Ibu, kita akan nyanyikan sama-sama dengan suku-suku pujian ini. Amin. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Amin. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Haleluya. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Amin. Haleluya. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Mari sembah. Oh, haleluya. Ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab
namamu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau izinkan kami untuk hadir, untuk menghadap Engkau pada pagi hari ini Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan. Haleluya. Menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kiranya pagi hari ini berkat salib-Mu akan menguatkan kami Tuhan untuk melanjutkan hidup ini Allah. Terima kasih dan kami yakin Tuhan sudah sediakan berkat ajaib pada ibadah pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur karena Allah yang sudah bangkit untuk kami. Amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya, Allah kita, Allah yang bangkit. Amin. Amin, haleluya. Bangkit, amin. Bersoraklah, amin. Allah bangkit, bernyanyilah, yes. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya. Kita punya Allah yang luar biasa, Allah yang sudah bangkit. Amin. Amin. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan.
musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya, Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Amin. Musuh dikalahkan, bebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Setiap Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, amin. umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, amin. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Amin. Kita dibebaskan oleh darah Yesus. Oleh darah anak domba kita dibebaskan. Amin. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Amin. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Amin. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, amin. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Domba. Oleh darah anak domba, amin. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Amin. Haleluya. Oleh karena darahnya kita selamat, Bapak Ibu yang kasih Tuhan.
Kita akan tetap berdiri, kita akan nyanyikan sebuah pujian karena salib-Mu. Hari ini kita ada di tempat ini, Bapak Ibu. Hanya Kau Tuhan yang di hidupku. Haleluya. Kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkau sumber pengharapan. Haleluya. Amin. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Amin Tuhan. Haleluya. Ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkaulah sumber pengharapan. Amin. Amin. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Ya Tuhan, haleluya. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Mari bersama-sama katakan, haleluya. Karena salib-Mu, hanya salib-Mu Tuhan. Sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu Engkau yang berkuasa. Amin. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, karena salib-Mu semua dan segala sesuatu sudah terselesaikan. Dosa yang menjadi pergumulan yang paling berat dalam kehidupan manusia sudah Engkau selesaikan dan tuntaskan di atas kayu salib. Itu sebabnya kami sangat bersyukur Tuhan, karena tanpa peristiwa salib kami tidak akan
mengalami satu kehidupan yang layak di hadapan Engkau. Bahkan tidak pernah untuk kami menikmati akan kasih karunia Tuhan yang menghantar kami untuk dapat menikmati akan segala kemurahan-Mu selama kami hidup. Bahkan ketika kami bersama-sama dengan Engkau, salib-Mu mengubah hidup kami, salib-Mu memulihkan hidup kami, bahkan salib-Mu Tuhan menyelamatkan hidup kami. Engkau rela mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan hidup kami. Berfirmanlah bagi kami pada saat pagi hari ini. Tuhan, Engkau akan menolong setiap kami untuk kami dapat menangkap kebenaran firman Tuhan. Pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita kembali menikmati persekutuan ya dengan tubuh dan darah Yesus. Ini bukan persekutuan biasa. Ketika kita memaknai ini dengan benar, maka ada dampak ilahi yang sedang Tuhan kerjakan ketika kita bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus melalui anggur dan hosti dan sebagainya, saudara-saudara. Nah, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Tema yang saya ambil adalah dampak dari pembenaran. Roma pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Kita baca bersama-sama ayat yang kelima. 3, 2, 1. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dampak dari pembenaran yang pertama adalah hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Kita bersyukur karena sekali lagi saudara-saudara, Tuhan itu membenarkan saudara dan saya. Konsep pembenaran ini membawa sebuah dampak yang sangat besar dalam kehidupan manusia yang percaya kepada Tuhan. Tidak hanya ketika orang itu hidup dalam dunia ini, justru dampak itu juga terlebih ketika berada di dalam kekekalan. Itu luar biasa. Tidak berhenti di dunia ini tetapi sampai kepada kekekalan. Itu dampak dari pembenaran yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya dampak yang pertama adalah saudara-saudara, saudara dan saya hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Ayat yang pertama dengan jelas, ya, kita yang dibenarkan karena iman kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara bisa bayangkan hidup damai sejahtera dengan Tuhan. Lah kayak apa latar belakang kita, saudara? Kalau saudara perhatikan, coba Efesus pasal 2 ayat 13 ya sampai dengan ayat yang ke-14, kemudian disambung dengan ayat yang ke-17, 18. Firman Tuhan berkata, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh
sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Tetapi karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Kemudian berikutnya ayat yang ke-17, ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Saudara perhatikan posisi hidup kita itu sudah berubah. Ya, dari yang tadinya jaraknya itu jauh, sudah menjadi dekat. Kita dulu ini jauh dengan Tuhan, saudara. Jaraknya tidak terbatas, tidak ada komunikasi, tidak ada intimasi dengan Tuhan, kita nggak bisa. Karena ada dosa. Kita yang jauh sudah menjadi dekat. Oleh karena apa? Itu oleh karena dampak dari pembenaran oleh Yesus Kristus yang dikerjakan di dalam kehidupan kita, sehingga saudara dan saya sekarang hidup dalam damai sejahtera dengan Tuhan. Buktinya apa? Kita hidup damai sejahtera dengan Allah kita. Saudara-saudara, tadi dikatakan kita yang jauh sudah menjadi dekat. Firman Tuhan berkata, Tuhan itu ada di dalam hati kita. Berarti dekat dong, bukan jauh. Saudara-saudara, ini posisi yang sangat luar biasa, yang berubah secara total. Yang dulu manusia tidak bisa memiliki persekutuan dengan Tuhan. Tetapi ketika pembenaran itu dikerjakan oleh Tuhan untuk hidup kita, maka saudara dan saya hidup dalam damai sejahtera dengan Tuhan. Bersyukur loh saudara, kita ini bukan orang yang jauh dengan Tuhan, tapi dekat. Sampai kedekatannya itu di dalam hati. Ini kan tidak main-main. Ya, itu hanya Tuhan yang bisa mengerjakan di dalam kehidupan kita. Berbahagialah kita menjadi manusia yang tidak jauh, tetapi dekat hidupmu dengan Tuhan. Itu sebabnya ada damai sejahtera dengan Tuhan. Yang berikutnya dikatakan, hidup dalam damai sejahtera Tuhan dibuktikan tidak hanya yang jauh dibuat menjadi dekat, saudara-saudara, tetapi dikatakan karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak. Ini yang Allah kerjakan dalam hidup kita, Dia mempersatukan. Tidak hanya membuat dekat tetapi mempersatukan. Kita yang berdosa dibenarkan oleh darah Yesus. Sehingga saudara, kita ini dipersatukan. Wow, dipersatukan dengan Tuhan loh saudara. Tidak cukup dipersatukan, tetapi dikatakan dan yang telah merubuhkan tembok pemisah. Tidak cukup dipersatukan, tapi saudara-saudara dikatakan ya telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Jadi perseteruan antara manusia dengan Tuhan ini sudah tidak ada lagi. Karena apa? Saudara dan saya sudah hidup damai sejahtera dengan Tuhan. Kita sudah tidak bermusuhan dengan Tuhan. Tidak ada permusuhan dengan Tuhan. Sudah tidak ada jarak di antara kita. Tidak ada. Siapa yang bisa mengerjakan itu? Yesus. Di mana? Di atas kayu salib. Ya, kita dipersatukan dan saudara dan saya yang dulunya berseteru itu sudah dirobohkan oleh Tuhan Yesus Kristus lewat peristiwa salib. Jadi ingat hari ini ketika saudara minum tubuh dan darah Yesus sudah tidak ada perseteruan lagi loh saudara. Saudara jangan berpikir aku sedang bermusuhan dengan Tuhan. Enggak, sudah selesai. Perseteruan antara manusia dengan Tuhan sudah diselesaikan di atas kayu salib. Ya, jangan memberi tempat kepada iblis yang membuat hati kita sekarang ini, sejak kita percaya kepada Yesus, masih merasa jauh dengan Tuhan, masih merasa tidak layak, masih merasa aku masih musuhnya Tuhan.
Tetapi begitu saudara dan saya percaya bahwa Yesus sudah membenarkan hidupmu, sekali lagi, dampaknya yang pertama adalah hidup dalam damai sejahtera dengan Tuhan. Saudara bisa bayangkan ketika seseorang sedang bermusuhan dan ketika terjadi perdamaian yang sejati, perdamaian yang sesungguh-sungguhnya. Waduh saudara-saudara, itu luar biasa. Ada ikatan kasih yang sudah dipulihkan. Coba kalau perseteruan itu dibiarkan secara terus-menerus, tidak ada ikatan kasih loh saudara. Yesus sudah selesaikan itu di atas kayu salib. Kenapa kita mau membangun kembali perseteruan kepada sesama kita, terlebih kepada Tuhan? Jangan. Dia sudah selesaikan, dia sudah satukan kita kok. Ini kesempatan saudara dan saya, hidup dalam damai sejahtera dengan Tuhan. Saudara-saudara, dikatakan apa sih sebenarnya yang membuat pemisah antara kita dengan Tuhan? Yesaya 59 ayat yang kedua, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Saudara-saudara, ya, kejahatan kita yang membuat kita sedang berpisah dengan Tuhan, dosa-dosa kita yang membuat dia tidak mendengar seru doa kita. Tetapi sekali lagi, semua itu sudah dia selesaikan di atas kayu salib. Jangan beri kesempatan lagi perseteruan itu muncul, terbangun kembali. Tuhan tidak pernah menjadikan kita sebagai musuhnya. Perhatikan itu. Tuhan tidak pernah menjadikan kita sebagai musuhnya. Karena dia sudah membenarkan kita kok saudara. Ya, ini luar biasa, tapi kadang manusia menjadikan Tuhan sebagai musuh. Kalau ini yang terjadi berbahaya. Tuhan tidak pernah menjadikan kita musuh kok. Justru dia mempersatukan kita. Ya, dia membuat yang jauh jadi dekat. Bahkan dia merubuhkan perseteruan di antara kita dengan Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudara perlu diketahui, keinginan daging itu merupakan penyebab terjadinya perseteruan dengan Allah. Dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-7, Alkitab berkata, Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-7, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Cukup sampai di situ. Keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Keinginan daging adalah penyebab terjadinya perseteruan dengan Allah. Artinya apa? Tuhan ingatkan kembali supaya saudara dan saya tidak kembali hidup dikuasai oleh keinginan daging. Ya, ketika hidup kita kembali dikuasai oleh keinginan daging, berarti sebenarnya bukan Tuhan loh, tapi manusia sedang membangun perseteruan dengan Allah. Karena sekali lagi firman Tuhan berkata, keinginan daging itu adalah perseteruan terhadap Allah. Jadi ayo bersama-sama ikut Tuhan itu sebenarnya sangat luar biasa loh saudara. Posisi hidup kita tidak sedang mengejar dosa, tetapi posisi hidup kita sedang lari dari dosa. Artinya apa? Ada kekuatan yang Tuhan karuniakan di dalam kehidupan orang yang sudah dibenarkan oleh Yesus Kristus. Jadi beda saudara-saudara, sebelum kita dibenarkan oleh Yesus, posisi kita sedang mengejar dosa. Tetapi ketika kita sudah dibenarkan oleh darah Yesus, posisi kita lari dari dosa, menjauh dari dosa, termasuk menjauh dari keinginan daging. Jangan memberi kesempatan kepada diri kita sendiri dan kepada iblis untuk kita kembali kepada keinginan daging. Sekali lagi, karena keinginan daging itu penyebab utama terjadinya perseteruan antara manusia dengan Tuhan. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, orang yang pikirannya dikuasai
ya, oleh tabiat manusia, orang itu bermusuhan dengan Allah. Karena orang itu tidak tunduk kepada hukum Allah dan memang ia tidak dapat tunduk kepada hukum Allah. Orang yang dikuasai oleh keinginan daging, orang itu tidak bisa tunduk kepada Allah dan memang tidak bisa tunduk kepada Tuhan. Ketika dikuasai oleh keinginan daging, tidak ada ketundukan diri kepada Tuhan. Lah kepada Tuhan aja tidak ada ketundukan diri, apalagi kepada sesama. Terlalu mudah. Ya, karena apa tadi? Ketika tidak ada ketundukan diri kita kepada Tuhan, tidak ada ketundukan diri kita kepada sesama kita, artinya saling merendahkan hati, merendahkan hati kita. Saudara, berarti masih ada keinginan daging yang masih bekerja dalam hidup kita. Itu sebabnya Tuhan ajar sama kita, ayo lepaskan itu. Itu yang pertama, saudara-saudara. Yang kedua, dampak dari pembenaran yang kedua, di samping hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, yang kedua, beroleh jalan masuk kepada kasih karunia. Ayat yang kedua tadi yang kita baca tadi, dalam Roma pasal 5 ayat yang kedua. Beroleh jalan masuk kepada kasih karunia. Jelas firman Tuhan berkata, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Jadi dampak dari pembenaran yang kedua, saudara dan saya, ini beroleh jalan masuk kepada kasih karunia. Nah sekarang pertanyaannya, manfaat hidup dalam kasih karunia itu apa? Saudara perhatikan, di dalam ayat yang kedua, kita mampu berdiri dan bermegah dalam pengharapan, saudara, ya, akan menerima kemuliaan Allah. Ini yang pertama, manfaat hidup dalam kasih karunia. Mampu berdiri dan bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah di tengah-tengah pergumulan hidup, di tengah-tengah kesengsaraan hidup, di tengah-tengah penderitaan hidup, di tengah-tengah kesulitan dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata, saudara, kita beroleh jalan masuk kepada kasih karunia Tuhan. Manfaat yang pertama, saudara dan saya mampu berdiri dan bermegah. Ini enggak mudah loh saudara. Ya, dalam konteks ini mereka sedang mengalami pergumulan yang berat. Mereka sedang mengalami kesengsaraan yang luar biasa. Tetapi Tuhan berkata, engkau mampu berdiri dan bermegah di dalam pengharapan. Akan menerima kemuliaan Allah di tengah-tengah masih berpengharapan sekalipun, saudara dan saya dimampukan untuk bisa berdiri dan bermegah. Itu bisa terjadi ketika saudara beroleh jalan masuk kepada kasih karunia Tuhan. Jadi bersyukur saudara dan saya, orang yang diberi kemampuan oleh Tuhan untuk hidup dan masuk di dalam kasih karunia Tuhan. Kalau tanpa itu, pergumulan yang berat bisa membuat seseorang menjadi habis hidupnya, frustasi, menyerah, tidak ada semangat, tidak ada pengharapan, tidak ada kekuatan untuk menjalani hidup ini. Ya, panik, stres, khawatir, ketakutan yang berlebihan. Tetapi beda dengan orang yang beroleh jalan masuk kepada kasih karunia. Orang itu mampu, ya, mampu berdiri dan bermegah. Ini bedanya. Kemampuan, kesanggupan ini terjadi ketika saudara dan saya hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Makanya bersyukur ikut Tuhan. Kenapa hari ini kita menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus? Ini benar-benar mengingatkan kita betapa dahsyat dan luar biasanya kasih karunia Tuhan yang dilimpahkan dalam hidup orang yang percaya kepada tubuh dan darah Yesus. Dia tidak dibiarkan hidup dalam keterpurukan. Imannya tidak terbangun, justru ketika dalam pergumulan yang berat. Nanti akan kita lihat apa yang sedang terjadi. Tidak hanya mampu berdiri dan bermegah dalam pengharapan, tetapi yang kedua, malah bermegah dalam kesengsaraan. Ini aneh. Tapi itu nyata, saudara-saudara. Ya, tidak hanya mampu berdiri, tapi dikatakan malah bermegah dalam kesengsaraan. Mungkin orang berkata, oh kamu kok nantang? Oh bukan nantang, karena aku hidup dalam kasih karunia Tuhan.
Ini bukan untuk gagah-gagahan, bukan. Tetapi ketika orang diberi jalan masuk kepada kasih karunia, Alkitab berkata, saudara-saudara, dia menjadi orang yang malah bisa bermegah di dalam kesengsaraan. Kita malah bisa bermegah di dalam pergumulan dalam hidup ini. Saudara pernah lihat tak? Pernah menyaksikan tak? Ada orang-orang yang benar-benar dia dalam pergumulan yang sangat berat. Tetapi dia masih bisa menikmati hidup dengan Tuhan, masih bisa menikmati kehidupannya sehari-hari. Mungkin saudara berkata, ada kita sering mendengar, ya Ci atau Koh, kalau aku itu yang hidup, mungkin aku sudah tidak kuat. Tapi aku melihat ketika engkau menjalani hidup ini, luar biasa. Kenapa orang itu bisa seperti itu? Karena dia hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Tidak hanya cukup dia bisa mampu berdiri dan bermegah, tapi malah dia bermegah di dalam kesengsaraan. Ada alasannya saudara. Ayat yang ketiga, ini akan kita lihat. Ayat yang ketiga, ini alasannya kenapa seseorang ketika dia beroleh jalan masuk kepada kasih karunia, dia bisa malah bermegah dalam kesengsaraan. Ayat yang ketiga dikatakan, dan, atau ayat yang kedua yang bagian terakhir, ya kita bermegah dalam kesengsaraan, akan menerima kemuliaan Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ini alasannya saudara. Kenapa kita bisa malah bermegah dalam kesengsaraan? Yang pertama, kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Atau kesengsaraan itu membuat orang itu menjadi tekun. Beda kan saudara? Sama-sama mengalami pergumulan, sama-sama mengalami beban yang berat, yang satu tidak bisa bertekun, justru yang satu dia bisa makin bertekun ketika dia hidup di dalam kesengsaraan. Dalam kondisi yang sama, tetapi yang membedakan adalah yang satu dia tidak hidup dalam kasih karunia, tetapi yang satu orang itu hidup dalam kasih karunia. Makanya enggak heran dia bisa berdiri, bahkan malah bermegah di dalam kesengsaraan. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, karena kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Kesengsaraan itu membuat orang menjadi makin bertekun di dalam Tuhan. Waduh, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Ada kekuatan yang besar yang Tuhan taruh dalam hidupmu. Sehingga orang berkata, aku geleng-geleng, aku enggak sanggup loh, benar-benar aku enggak sanggup. Ketika aku melihat penderitaanmu, ketika aku melihat pergumulanmu. Tetapi kenapa engkau bisa seperti ini? Engkau masih bisa memuji Tuhan, engkau masih bisa menyembah Tuhan, engkau masih bisa baca Alkitab, engkau masih bisa menghibur orang lain, engkau masih bisa menguatkan orang lain. Kok bisa saudara? Ini alasannya kenapa orang yang hidup dalam kasih karunia Tuhan, justru dia bisa bermegah di dalam kesengsaraan, dalam pergumulan hidupnya. Karena dia tahu, kesengsaraan itu Pak menimbulkan ketekunan, membuat aku bisa makin bertekun dengan Tuhan, membuat aku makin bisa menata hidupku dengan Tuhan. Beda loh saudara, kalau hanya orang-orang yang hidup dalam kasih karunia, yang dari Tuhan, yang bisa menata hidupnya ketika dia sedang mengalami beban yang begitu berat. Yang kedua, alasan yang kedua, ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Ketekunan itu membuat orang menjadi tahan uji. Saudara, ketekunan menimbulkan orang menjadi tahan uji. Ketekunan itu membuat orang bisa menjadi tahan uji. Makin dia bertekun di dalam Tuhan, dia makin bisa bertahan. Dia tahan uji. Tempaan demi tempaan yang terjadi dalam hidupnya, makin membuat dia bisa bertahan, makin membuat dia bisa berdiri, membuat dia bisa bermegah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Ketekunan membuat orang bisa bertahan di dalam pergumulan hidupnya, hanya karena bertekun di dalam Tuhan. Tapi selama tidak bertekun di dalam Tuhan, tidak ada kekuatan untuk bisa bertahan. Yang terakhir, tahan uji inilah yang menimbulkan pengharapan.
yang tidak mengecewakan. Perhatikan saudara. Orang-orang yang bisa bertahan, orang-orang yang tahan uji dengan tempaan-tempaan dalam hidupnya. Saudara, tahan uji inilah yang menimbulkan pengharapan yang tidak mengecewakan. Dia masih punya pengharapan, dan pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan bagi orang yang bisa bertahan. Artinya hari ini Tuhan ingatkan, jadilah pribadi yang kuat. Jadilah pribadi yang mampu bertahan dengan setiap tempaan dalam hidup saudara dan saya. Mungkin berbeda-beda, tapi intinya sama. Saudara-saudara, yang pertama tadi dikatakan, harus kita bertekun, kemudian tahan uji, dan saudara dan saya menjadi orang yang berpengharapan di dalam Tuhan. Ternyata kita masih bisa berharap kok sama Tuhan. Bukan saudara-saudara selesai begitu saja, tapi kita masih bisa berharap. Ternyata masih ada harapan di dalam Yesus. Salib Yesus memberikan pengharapan bagi setiap manusia yang percaya sampai hari ini. Mereka yang berdosa ketika percaya kepada peristiwa penyaliban Yesus Kristus, masih ada harapan untuk mereka hidup kekal. Saudara-saudara, pengharapan dalam Tuhan sekali lagi tidak pernah mengecewakan. Apa yang sedang kau harapkan hari-hari ini? Mungkin berbeda-beda, tapi lihat, pengharapanmu tidak akan dikecewakan oleh Tuhan. Sementara engkau berharap sesuatu sama Tuhan, tidak akan mengecewakan. Ketika Anda bertekun, Anda tahan uji, dan hidup dalam kasih karunia Tuhan. Wow, ayo kita nikmati berkat Tuhan. Di balik dampak dari pembenaran, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita akan berdoa. Sebelum saya serahkan kepada Bapak Lukas Sutrisno. Bapak, kami bersyukur biarlah firman-Mu mempersiapkan kami untuk menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Ketika kami bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus, membuat kami bisa bermegah, bahkan bisa malah bermegah di dalam pergumulan hidup kami. Dan hamba berdoa supaya justru ketika kami sedang bergumul, membuat kami bisa makin bertekun di dalam Engkau. Bertekun di dalam doa, bertekun dalam penyembahan, bertekun dalam kebenaran firman Tuhan. Bertekun di dalam melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Supaya kami bisa menjadi pribadi yang tahan uji. Dan ketika kami menjadi tahan uji, maka kami tetap memiliki pengharapan di dalam Engkau. Dan apa yang Kau janjikan adalah ya dan amin. Kami terima berkat dari Tuhan pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, pada saat ini sekalipun hanya beberapa majelis yang bisa hadir karena Pak Un pada saat ini dia punya kerja menikahkan anaknya di Semarang, tetapi kita akan tetap mendukung di dalam doa agar semua dapat berjalan dengan baik, lancar, dan diberkati oleh Tuhan. Tapi saya harapkan bagi majelis yang hadir pada saat ini tidak akan merasa kecewa kalau saya panggil, bisa maju ke depan untuk kita sama-sama berdoa agar Tuhan sendiri yang akan menyatakan kasih kuasa dan pertolongannya selama perjamuan Tuhan ini akan dibagikan kepada jemaat. Mari saudara-saudara, ya, bukan satu kebetulan kalau
Pak Elisa tadi menyampaikan firman Tuhan yang berpijak pada Roma 5 ayat 1 sampai yang 5, saya akan menyampaikan Roma 5 ayat 6 sampai 11. Mari kita akan berdoa lebih dahulu. Bapa yang ada di dalam surga, kuduskan hati dan pikiran kami, agar kami layak untuk menerima perjamuan Tuhan. Kami ingin agar perjamuan Tuhan ini akan menjadi kekuatan bagi kami dan bukan sebaliknya. Oleh karena itu Tuhan, sekali lagi kami mohon kiranya Engkau akan kuduskan hati dan pikiran kami, agar semua yang kami kerjakan hari ini boleh berkenan dan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, sebelum kita masuk di dalam perjamuan Tuhan, dengarlah firman Tuhan terlebih dahulu. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jika kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematiannya anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah megah dalam Allah oleh kasih Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Saudara-saudara, mari kita akan bangkit berdiri. Kita akan angkat tinggi-tinggi roti yang ada di tangan kanan kita ini. Sebelum saudara menikmati atau makan roti yang ada di tangan kanan saudara, dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Bukankah roti yang ada di tangan kanan kita ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita akan makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Yesus. Sekarang kita akan mengangkat tinggi-tinggi cawan yang ada di tangan kanan kita ini. Sebelum saudara minum, dengarlah firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku.
Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah cawan ucapan syukur, di mana kita mengucapkan syukur ini merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita akan minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Ku takkan lupa, ku takkan lupa kasih-Nya. Amin. Haleluya. Haleluya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, haleluya. Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Amin. Besar kasih Allah pada kita. Katakan sekali lagi, besar kasih Allah. Amin, haleluya. Besar kasih Allah pada kita. Kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini melalui tubuh dan darah-Mu membuat kami tidak bisa melupakan apa yang pernah Engkau buat di atas kayu salib. Amin, Yesus. Karena begitu besar kasih-Mu untuk hidup kami masing-masing. Benar, Yesus. Sehingga melalui peristiwa salib itu membuat hidup kami menjadi lebih intim dengan Tuhan. Amin, amin. Yesus. Berkat peristiwa salib itu terjadi dalam hidup kami, dalam sepanjang kehidupan kami. Amin, benar. Sehingga hari ini pun kami juga menikmati berkat yang sangat luar biasa. Pribadi lepas pribadi diberkati lewat persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Yang lemah dikuatkan, Amin. yang sakit mengalami Amin, mujizat amin, kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Dalam Yesus nama Kristus, Yesus. yang kehilangan pengharapan, hari ini kami menemukan pengharapan yang tidak mengecewakan Amin, itu. amin. Tuhan, Benar, terima Yesus. kasih Bapa. Apa yang sudah Engkau buat dan kerjakan dalam hidup kami tidak akan pernah kami lupakan. Amin. Karena begitu besar kasih-Mu Benar, dalam Yesus. hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan saudara duduk. Majelis akan mengumpulkan cawan-cawan itu.
Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama saya akan menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di tengah-tengah peribadahan di Gereja Isa Al-Masih. Kalau ada dipersilahkan untuk bisa bangkit berdiri, nanti Bapak Ibu Majelis akan menyambut saudara. Dipersilahkan. Ya, ada satu di sebelah kanan saya. Selamat datang, Tuhan Yesus memberkati saudara. Kiranya apa yang saudara rindukan, ya Tuhan jawab. Dan Tuhan bekerja dengan luar biasa ketika mengikuti peribadahan di tempat ini. Tuhan berkati, terima kasih. Yang berikutnya kita akan berdoa untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun. Sampai dari hari Senin yang lalu sampai hari ini. Dipersilahkan untuk bisa bangkit berdiri. Ya, ada di sebelah kiri saya yang berulang tahun sampai hari Minggu ini, dari hari Senin sampai hari Minggu ini. Mari kita akan bersama-sama sehati berdoa untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun. Pagi hari ini kami bersyukur karena Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk terus masuk hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Kalau saudara kami yang sedang berulang tahun, dia ada sampai detik hari ini, itu merupakan kasih karunia Tuhan yang luar biasa, yang membuat dia bisa bertahan, bermegah dalam keadaan apapun. Di hari yang spesial ini, Tuhan juga memberkati dengan hikmat, memberkati dengan kekuatan yang baru, memberkati dengan pengharapan yang baru, memberkati dengan kesehatan yang baru, memberkati dengan kesuksesan keberhasilan yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat terbaik dari Tuhan terjadi atas kehidupanmu. Baik yang ada di gereja ini ataupun saudara kami yang masih ada di rumah. Kami berdoa Tuhan yang akan melawat mereka, Tuhan yang akan menjamah mereka, Tuhan yang akan mengurapi mereka, Tuhan yang akan membuat mereka berhasil, apa yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil, diberkati Tuhan luar biasa. Di tengah-tengah kondisi yang tidak menentu sekalipun, mereka tetap menjadi pribadi-pribadi yang spesial di mata Tuhan. Diberkatilah hidupmu mulai dari sekarang seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan, Pak Ferry atau Pak Oni? Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara sekalian. Berkaitan dengan Natal yang akan kita peringati, kita rayakan pada tanggal 25 dan 26 yang akan datang. Dan juga terkait dengan PPKM level 3 yang akan diberlakukan oleh pemerintah, kita harus menjaga prokes, menjalankan prokes ini dengan ketat. Namun beberapa waktu yang lalu ada perkecualian. Jadi bagi jemaat yang benar-benar anaknya itu tidak bisa ditinggal di rumah, itu panitia memberikan perkecualian secara terbatas.
Ya. Jadi sekali lagi penekanannya pada PPKM level 3. Ya. Diharapkan seluruh jemaat bisa memahami hal ini. Ya. Jadi bukan berarti semua anak bisa diajak, tetapi perkecualian khusus. Kalau memang sudah tidak ada jalan lain, lah itu yang anak tidak bisa ditinggal di rumah itu. Ya. Itu saja yang bisa kami sampaikan karena ini berkaitan dengan perkecualian tadi. Atau mungkin Pak Oni mau menambahkan, monggo. Ya, sorry. Ya, jadi untuk jemaat yang masuk dalam perkecualian tadi, silahkan menghubungi gembala wilayah masing-masing. Nanti akan diberikan solusi atau jalan keluar oleh gembala wilayahnya. Ya, jadi langsung menghubungi gembala wilayah masing-masing. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih untuk perhatian kita semua. Semoga Natal ini dapat berjalan dengan baik, lancar, dan menjadi berkat bagi kita semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ya, mari kita akan bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Segala kemuliaan, hormat, pujian hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Engkau sudah memimpin, menyertai, dan memberkati kami pada saat ini. Kami juga hari ini mengucap syukur untuk pimpinan, penyertaan, pemeliharaan, berkat yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Sehingga memungkinkan hari ini kami bisa mengembalikan perpuluhan yang menjadi hak dan milik Tuhan ke perbendaharaan rumah-Mu. Kami yakin Tuhan, kalau kami sungguh-sungguh dengan jujur, ikhlas memberikan ke perbendaharaan rumah-Mu, maka Tuhan sendiri yang akan memberkati kami dengan berkelimpahan. Demikian juga dengan persembahan-persembahan yang kami berikan. Kiranya Tuhan akan kuduskan supaya bisa berguna bagi kelancaran pekerjaan Tuhan di tempat ini maupun yang ada di TPI-TPI. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan saat ini untuk saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh. Kami tidak bisa menyebut satu demi satu, tetapi Tuhan yang Maha Tahu dan Maha Kuasa itu yang akan melawat mereka, menjamah mereka. Sebab kami yakin bahwa di dalam nama Yesus ada kuasa, ada pertolongan dan kesembuhan. Itulah sebabnya kami serahkan mereka, baik mereka yang ada di rumah atau di rumah-rumah sakit. Kiranya Tuhan sendiri yang akan melawat, pakai dokter yang menanganinya, sehingga semua akan berjalan dengan baik oleh karena pertolongan Maha Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, serta persetujuan Roh Kudus akan tetap tinggal dan menyertai di dalam kehidupan saudara semua, mulai pagi ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya. Selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Tadi kok iso